Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo Bu Ais, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah kabar baik Bu Nur, sehat. Bu Nur sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah Ibu juga sehat. Ini Bu, kemarin ngobrol-ngobrol nih. Katanya kita ada apa ya? Ada cerita-cerita gitu ya? Mau curhat-curhatnya ya? Ada apa nih Bu? Iya nih betul nih Bu Nur, saya tuh mau cerita nih Bu Nur kepada Bu Nur. Ada yang mau diceritakan. Ini Bu Nur, permasalahan kemarin saya saat menghadapi perlombaan pentas PAI Bu Nur. Sekolah saya belum berhasil menjadi juara Bu Nur. Rasanya sedih sekali. Agak sedih-sedih gitu. Ayo semangat jangan sampai sedih-sedih lagi ya. Bu Nur. Kayak Ibu tadi katanya mau bercerita tentang permasalahan kemarin ya, lomba ya. Iya. Oke. Bu, apa sih tujuan dari permasalahan atau pertemuan kita kali ini mau bahas apa aja gitu? Ya nih Bu Nur, kan sekarang saya sedih nih Bu Nur ya. Terus ya bingung juga gitu ya. Gimana sih gitu caranya biar sekolah saya juga bisa loh gitu jadi juara gitu loh Bu Nur. Itu sih tujuannya. Siapa tahu nanti setelah ngobrol ini saya ada pencerahan gitu Bu Nur. Amin. Mudah-mudahannya kita ada pencerahannya. Nah, kalau misalnya tadi kan membahasnya tentang perlombaan ya Bu ya, supaya dapat menang juga. Nah, ini emang tujuan akhir yang ingin dicapai sama Bu Is itu apa sih Bu? Tujuan akhir yang ingin saya capai itu saya benar-benar menginginkan anak-anak saya itu dapat berprestasi khususnya di bidang PAI Bu. Ya berarti pingin mencapai di bidang PAI aja gitu ya. Terus kalau ya, dari segi ukuran nih, kalau ukurannya sampai ukuran berapa sih yang Ibu pingin capai dalam tujuan Ibu itu? Kalau ukurannya sih Bu, yang ingin saya capai itu anak-anak bisa menjadi juara gitu loh Bu di bidang PAI itu. Gitu sih pengennya gitu. Pasti ya kita pingin anak kita juara dan mendapatkan hasil dari payahnya mungkin ya. Nah, iya betul Bu. Dari kondisi Ibu bagaimana sih keadaan yang sebetulnya sih Bu sehingga Ibu berpikir untuk ingin mendapatkan juara seperti itu? Gini loh Bu, keadaan ya yang saya hadapi gitu untuk menghadapi perlombaan-perlombaan itu, yang pertama Bu, SDM-nya kurang gitu ya. SDM itu kurang karena jumlah murid yang sedikit gitu kan, sehingga untuk melakukan seleksi itu sangat sulit gitu. Kemudian anak-anaknya juga kurang antusias dan orang tua juga kurang mendukung Bu, seperti itu. Jadi ada 3 bidang ya, dari orang tua, dari gurunya, dari anaknya juga, dari orang tuanya juga. Nah, kalau mungkin dari rekan sejawat juga mungkin ini ya apa sih Bu namanya, kurang antusias juga gitu untuk melatihnya untuk ikut mengembangkan si potensi anak itu. Oh ya, berarti dengan rekan sejawat juga mungkin ya Bu ya. Nah itu berarti kendala yang Ibu Is dapatkan gitu ya. Nah Bu, kalau kita lihat dari skala nih, skala 1 sampai 10 nih, di mana sih posisi Ibu sekarang? Nah Bu, kalau misalkan untuk dari skala ya Bu, posisi saya ini sekarang berada di posisi 5 Bu. Kalau misalkan disebut kurang ya nggak kurang banget gitu ya. Sebetulnya anak itu punya potensi, cuman kalau ketika dilihat di real di lapangan mungkin ya masih jauh lah kalau untuk menjadi juara gitu. Mungkin kalau yang tepat ada di posisi kelima mungkin ya Bu. Nilai 5 ya. Iya. Nah, kalau misalnya di posisi kelima, emang skala berapa sih yang ingin Ibu Is capai? Kalau saya ya Bu, namanya juga mimpi ya. Ingin menggantungkan cita-cita itu setinggi langit. Saya inginnya di posisi 10 Bu, sempurna gitu. Untuk memotivasi saya juga untuk berusaha lebih keras lagi begitu Bu.
Oh iya, berarti Ibu pengen mencapai ke posisi 10 ya. Nah, kalau Iya. ingin mencapai posisi 10 nih Bu yuk, apa sih kira-kira kekuatan yang Ibu punya untuk mencapai tujuan itu? Yang pertama Bu, saya memiliki keinginan yang kuat ya Bu, Yang keinginan kuat yang pasti. kuat supaya anak-anak itu bisa meraih prestasi. Yang kedua Heeh. dari segi anak-anak juga sebetulnya Bu mereka punya potensi. Saya yakin tidak ada anak-anak yang tidak bisa apa-apa. Mereka pasti punya potensi. Cuman kitanya yang harus menggali potensi tersebut dan mengarahkannya mungkin itu. Yang ketiga sebetulnya apa ya, teman-teman saya juga bisa gitu bekerja sama, mungkin hanya perlu pengarahan saja, mungkin itu Bu kekuatannya yang saya miliki untuk saat ini. Oke, kekuatan yang Ibu miliki itu ya Bu ya. Nah itu Ya, kalau dengar cerita dari Ibu, Ibu pasti dapat hambatan mungkin ya? Hambatan Ibu pasti sebenarnya Bu dari mana? ada. Yang pertama tadi Bu ya, anak kurang antusias. Kemudian SDM-nya ya kurang gitu ya dari segi jumlah murid. Kemudian orang tua Bu kurang mendukung gitu kan. Kadang kalau misalkan anaknya malah terpilih oleh Hmm. kita untuk mengikuti lomba, dilatih oleh kita malah banyak alasannya gitu. Anak saya capek lah gitu kan, kegiatannya ngajinya jadi terganggu gitu. Padahal kan kita juga bisa memilih waktu yang tepat gitu ya. Mungkin itu Bu hambatannya. Berarti hambatan yang agak besar itu dari orang tua ya, karena orang tua Ya, kadang kita harus bagaimana gitu kan untuk ya. mengatasinya. Nah, kalau untuk mengatasi hambatan yang barusan Ibu sebutkan dari segi orang tua ya, jadi Mm-mm. kan pulangnya capek atau bagaimana, itu bagaimana Bu? Mungkin kalau tadi ya hambatan dari anak nih kurang Hmm. antusias. Terus kalau misalkan kadang terpilih, kadang abu aku nggak mau ikutan gitu, aku mah nggak bisa gitu. Nah kalau mungkin itu pertama anak itu saya beri motivasi dulu Bu, beri semangat. Ayolah ini aja membuat kamu menunjukkan siapa diri kamu gitu kan. Kemudian kalau untuk orang tua mungkin saya akan meminta bantuan kepala sekolah atau wali kelas yang lainnya untuk menginformasikan kepada orang tua bahwa perlombaan ini justru bagus untuk mengasah potensi anaknya. Mungkin kalau dengan diberi pengertian si orang tua itu mungkin ada sedikit pemahaman lah gitu bahwa untuk mengikuti lomba itu tidak akan menguras begitu banyak waktu anak-anak gitu. Oh, berarti itu ya mungkin langkah untuk Ibu mengatasi hambatan Ibu yang mungkin ya tadi ke orang tua gitu. Iya. Nah, sekarang ini eh untuk mencapai tadi ya, target Ibu kan ke Mm-mm. skala 10 ya mungkin ya. Nah, Mm-mm. apa sih rencana Ibu dalam mencapai tujuan Ibu itu? Kalau rencana saya banyak Bu. Yang pertama Ya. untuk anaknya akan saya beri motivasi dulu Bu, diberi pengertian bahwa ini adalah wadah untuk kamu apa ya, mengembangkan bakat dan minat kamu. Kemudian untuk apa ya? Untuk yang kedua dilatih Bu dari jauh-jauh hari, supaya anak itu matang gitu ketika mengikuti lomba. Dan yang ketiga kita mau berkolaborasi nih, baik dengan rekan sejawat maupun dengan orang tua. Begitu. Wow, hebat sekali Bu Is. Manajer sudah jauh ya, udah tahu ini kita langkahnya ke anaknya, ke orang tuanya dan juga kolaborasinya ya. Oke, nah sekarang kalau melihat langkah-langkah dari yang Bu Is beri lah barusan ya, apalagi kolaborasinya, wah itu sangat semangat sekali ya Bu ya. Nah, Ya. apakah prioritas Ibu dalam mencapai tujuan itu Bu? Yang langkah awal ya prioritasnya yaitu mungkin anaknya dulu, si calon pesertanya dulu yang akan saya siapkan betul-betul mentalnya supaya mentalnya itu mental semangat, mental daya juangnya itu tinggi gitu. Mungkin itu yang akan saya siapkan terlebih dahulu. Bagus ya, aduh prioritas pertamanya sangat good Bu. Oke, nah kalau dari prioritas yang tadi, nah strategi untuk mencapai tujuan itu apa sih Bu? Pertamanya. Strateginya tadi kayak gini nih Bu, kan anak kurang Yang antusias nih ya. Kemarin kan hmm. sudah mengikuti nih pentas PAI. Walaupun mereka belum menjadi juara, tapi saya sudah siapkan piagam penghargaan untuk mereka. Saya buat print sendiri untuk mereka sebagai kenang-kenangan bahwa mereka walaupun tidak juara, tapi mereka adalah insan yang berani unjuk gigi,
berani unjuk kemampuannya sebagai peserta di lomba pentas PAI kemarin. Saya sudah menyiapkan itu mungkin untuk strategi yang itu tuh untuk meningkatkan motivasi anaknya. Bagus sekali Bu, wes hebat. Nah itu kapan itu Bu akan Ibu lakukan kira-kiranya waktunya tuh? Nah kalau misalkan untuk itu, insya Allah minggu ini juga sudah saya siap sebar kepada peserta yang kemarin ikut lomba Bu. Oke. Nah, kalau dilihat dari ukuran keberhasilan, rencana aksi Ibu itu dimulai dari kapan tuh, Bu? Dari rencana Ibu? Kalau untuk yang rencana awal mungkin minggu-minggu ini ya Bu ya, karena kan kalau lombanya kan sudah, mungkin kalau yang untuk rencana yang tadi prioritas akan dilaksanakannya minggu ini. Oh, minggu ini tuh tepatnya di beberapa hari ke belakang tuh, Bu, kira-kira? Semingguan inilah Bu, seminggu belakangan ini. Oke, berarti Ibu udah bisa merencana ya apa yang harus dilakukan, terus akan melakukan di beberapa hari ini. Nah, ini kalau lihat tadi kondisi yang tadi, untuk Ibu nih cara mengatasi gangguan yang sebetulnya itu ya yang lebih spesifik kepada anak atau kepada perlombaan Ibu, untuk mengatasinya agar bisa mencapai tujuan itu bagaimana sih, Bu? Karena kan Bu, kebanyakan juga ya keluhannya itu waktu gitu kan. Anak capek gitu kan, waktu ini. Kemudian saya mungkin ya dalam hal melatih anak itu waktunya mungkin disesuaikan, tidak mengganggu waktu mereka mengaji, juga tidak mengganggu waktu mereka ketika berada di kelas. Bisa misalkan kalau anak masuknya jam setengah 10 nih, mungkin anak bisa hadir dari jam 8 sebelum mereka masuk, dan mereka juga masih bisa mengaji nanti di siang hari. Mungkin begitu Bu, untuk mengatasi gangguannya. Alhamdulillah ya ada solusinya ya. Nah terus kalau melihat solusi dari Bu Es nih, kira-kira nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu tuh bagaimana, Bu? Yang pertama tadi, rencana yang sudah saya rancang harus segera direalisasikan ya Bu ya. Apalah artinya sebuah rencana kalau tidak ada aksi. Mungkin begitu ya Bu. Jadi rencana yang itu harus komitmen dilakukan, kemudian latihannya juga harus terjadwal dan tertata dengan baik gitu loh Bu. Oke. Berarti kan harus komitmen harus tertata dengan baik. Nah, bertata dengan baik nih, pastinya kan Ibu tidak bisa mungkin bergerak sendiri mungkin kan ya. Nah, kira-kira nih siapa dan apa sih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu? Kalau untuk siapanya Bu, saya pertama butuh bantuan dari siswa itu sendiri, kemudian dari orang tua juga harus mendukung, dan kemudian dari rekan-rekan juga yang tentunya bisa membantu saya untuk melatih anak-anak. Mungkin itu Bu, 3 faktor itu. Alhamdulillah ya, berarti dari komitmen Ibu, terus ada juga yang dapat membantu Ibu juga, alhamdulillah. Nah, Ibu bagaimana nih dengan kita sharing, dengan kita ngobrol-ngobrol gini, bagaimana sih dengan tindak lanjut dengan dari hasil yang kita obrolkan sekarang itu apa sih? Kalau tadi Bu saya merasa sedih, bingung, ini bagaimana gitu ya. Tapi kalau sekarang setelah curhat dengan Ibu, wah semangat saya tuh makin membara Bu, makin ingin cepat-cepat merealisasikannya Bu. Alhamdulillah, semoga ya tetap semangat ya, gitu kan. Nah Ibu, setelah itu juga bagaimana sih perasaan Ibu dalam obrolan kita kali ini gitu? Apakah masih sedih atau membara? Senang bagaimana sekali nih? Bu. Malah kan tadi awalnya saya sedih ya, sekarang saya merasa senang, terus malah makin antusias Bu. Untuk dapat skala 10 itu ya Bu ya? Iya, makin bersemangat Bu. Alhamdulillah saya lihat Bu sekarang jadi lebih strong, lebih siap untuk menggapai gitu, kita raih masa depan ya, untuk yang pastinya untuk sekolah ya, kita banggakan kemampuan anak didik kita juga, kita terus ya Bu ya. Bu, alhamdulillah ya Bu ya, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang jauh juga ya. Mudah-mudahan nantilah di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, dan saya juga ingin lihat hasil dari kejuaraan dari
yang Bu Is lakukan atau komitmen dari Bu Is yang akan Ibu Is lakukan. Amin, Ibu, amin. Terima kasih ya Ibu ya atas doa dan dukungannya. Tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan lupa tetap komitmen dalam tujuan kita. Iya, siap Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih.